oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungdin ya, tungdin. Benar? Benar? Oke. Bisa pakai jaket deh. Aku alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Masih semangat? Masih semangat ibu-ibu semua, kakak semua masih semangat. Alhamdulillah. Sebelum mulai, mari sama-sama biar makin berkah kita baca sholawat dulu sama-sama, insya Allah ya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita yang kita pengen hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Nabi. Sama-sama semuanya. Ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No, I don't take shit, I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got Sayyidina Nabi Allah 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 Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Ya Rasulullah Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Sayyidina Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Allah 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 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sama-sama semuanya. Sayyidina Nabi Buhurin Nabi Baharatinul Mu'ayyad. Sama-sama semuanya. Ya Hanana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah. Allah ya Hanana 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 ya wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya ada tebak-tebakan. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah ya. Tapi tenang dulu ya, dengerin baik-baik dulu. Jangan hadiahnya doang dipikirin nanti. Hadiahnya nanti foto aja. Tadi mau bawa hadiah dari Jakarta, kelupaan kita tadi. Ya insyaallah mudah-mudahan. Gak apa-apa ya, hadiah yang penting ada kenang-kenangan insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat keberkahan. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bayangin kalau di Indonesia bisa setiap hari ada majelis taklim. Kalau di Indonesia setiap hari ada pengajian. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di dalam tempat majelis tiada lain untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur orang yang bisa menyebutkan nama Allah
Orang yang masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah, itu adalah orang yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Selagi kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah bukti kasih sayang cintanya Allah kepada kita. Berkata salah satu seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, ternyata selama ini aku salah, selama ini aku ibadah, selama ini aku bisa mengingat namanya, selama ini aku bisa beribadah kepadanya, karena tiada lain adalah rasa cintanya ia kepadaku. Maksudnya rasa cinta Allah kepada hamba tersebut. Bayangin, kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Ini kesempatan Allah masih berikan kita untuk bisa mengagungkan nama Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, dengan mengingat nama Tuhanmu, hatimu akan menjadi tenang. Maka subhanallah, hari ini kita berkumpul, alhamdulillah. Ini kesempatan dalam majelis seperti ini, tiada lain Allah pengen kepada kita jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tapi saya yakin di sini wajahnya wajah orang-orang soleha semua. Ya, wajahnya enak, dilihat dipandang enak semua. Ya, alhamdulillah. Untuk mengintrospeksi diri kita, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabatnya Nabi, sahabat Nabi, orang yang alim, orang yang hebat, orang yang pintar, tiap harinya sama Rasulullah, tiap harinya melihat keadaannya Nabi. Orang alim, ibadahnya bagus. Bahkan saking hebatnya beliau, itu dikatakan dalam riwayat, syaitan ataupun jin takut sama beliau. Baru lihat bayangannya. Ini saking hebatnya beliau. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kalau bisa catat, ini cuma kalimat pendek, tapi bisa jadi pengingat bagi kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan introspeksi langsung sama Allah. Artinya, ayo kita hitung kebaikan kita, hitung keburukan kita yang ada dalam diri kita. Sebelum nanti apa-apa baik buruknya bakal dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul, tiada lain Allah kasih bagi kita kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, idolanya kita, manusia yang luar biasa budi pekertinya, manusia yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang luar biasa, yang dimana sempurna secara zahir maupun batin, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi, pemimpin para nabi, penutup para nabi. Kalau Nabi Adam ini manusia yang paling pertama, umurnya luar biasa panjang, diberikan keistimewaan Nabi yang pertama, tapi bukan pemimpin para nabi. Nabi Adam memiliki gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tuh bayangin saking atasnya beliau, bapaknya kaum manusia. Ini sekelas Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melihat ada satu nama. Nama itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini asing bagi Nabi Adam, gak pernah ditemuin sama Nabi Adam. Kaget, kok ada satu nama selain dari nama Nabi Adam? Kok nama ini bisa bersanding dengan nama Allah? Sesuatu yang bersanding dengan Allah udah pasti mulia, udah pasti dimuliakan oleh Allah. Ternyata tulisan itu bertuliskan nama Muhammad, samping nama Allah. Ditanya, siapa ini? Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi. Nabi Nuh umurnya panjang. Ada yang tahu umur Nabi Nuh berapa? Hitung pakai jari boleh. Paling capeannya umurnya 900 tahun lebih. Sebagian ulama jangan astagfirullah. Luar biasa, Masya Allah. Umurnya 900 tahun lebih.
Ada sebagian ulama mengatakan 1000 tahun lebih. Pokoknya umurnya panjang. Beda sama kita. Umurnya panjang. Dakwahnya luar biasa gigih. Beliau dikenal dengan orang yang gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun atau 1000 tahun lebih beliau berdakwah. Tapi lihat, orang yang ikut beriman kepada Allah, ngikut Nabi Nuh gak banyak. Anak istrinya Nabi Nuh gak ngikut Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang, lihat, Nabi Nuh udah ajak, ayo naik ke kapal. Anak istrinya gak ngikut Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh, malah naik ke atas gunung. Ayo habis begitu. Yang ikut Nabi Nuh bisa dihitung, gak banyak, umurnya panjang. Tapi yang ngikut cuma puluhan. Ini Nabi Nuh. Nah, kalau pengen dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ini meninggalnya umurnya sama rata-rata kayak kita. Umurnya gak panjang. Tapi lihat, hari demi hari, era demi era, zaman demi zaman, terus berkumpul umat Nabi Muhammad SAW, bertambah, dan hari ini kita ini hanya 0,1%-nya aja dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini umatnya Nabi ini, umat Nabi Muhammad ini umat yang berbeda dengan umat yang lain. Bayangin tuh, kalau ada satu pendosa, jadi ada satu riwayat nanti di hari kiamat itu, di yaumil akhir, ada satu pendosa, dosanya banyak, datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi, mintakanlah ampunan kepada kami ini orang-orang pendosa kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah untuk kami. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu. Istilahnya kalau kita punya dosa, kita tanggung sendiri begitu. Jadi Nabi Adam datang lagi kepada Nabi Nuh. Jawabannya sama, nafsi, nafsi, urusan saya, urusan kamu. Datang lagi kepada Nabi Musa, datang lagi kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil, datang lagi kepada Nabi Ismail, datang lagi kepada Nabi Isa. Jawabannya semua sama. Urusan kamu, urusan saya. Tapi di situ ada nabi yang berbeda dengan nabi yang lain. Dan nabi ini bukan pendosa ini yang menghampiri nabi, tapi nabi ini yang menghampiri pendosa ini, mengatakan analaha. Kamu ini milik saya, dan saya ini yang akan memberikan kepadamu syafaat. Nah, ini kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong langsung sama Nabi, bayangin tuh. Ditolongnya sama manusia yang paling sempurna. Kalau mau dibilang paling ganteng, paling ganteng. Tuh, ibu-ibu paling senang kalau ganteng kan? Ya. Nabi Muhammad paling ganteng, lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng. Tapi kalau banyak dibandingkan dengan Nabi Muhammad, berkali-kali lipat Nabi Muhammad lebih ganteng. Jangankan dari gantengnya beliau, dari budi pekertinya beliau, orang udah jatuh cinta sama beliau. Melihat dari jauh, akhlaknya, budi pekertinya beliau. Tadi ada orang-orang yang tadinya benci sama Rasulullah, tiba-tiba menjadi sahabatnya Nabi. Itu baru melihat akhlaknya Nabi. Gimana melihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita sebagai umat Nabi ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga hari ini sama-sama kita berkumpul di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad. Semua kebaikan-kebaikan diangkat sama Allah. Ya, kemarin di bulan Rajab banyak baca Al-Quran? Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa. Saya senang banget ya. Ini tinggal di Hong Kong tapi luar biasa. Alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Sedekahnya juga jangan lupa ya. Sedekahnya jangan lupa. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Kemarin di bulan Rajab ini Allah Ta'ala melipat gandakan semuanya, kebaikan maupun juga keburukan. Jadi kalau orang melakukan kebaikan di bulan Rajab, satu kebaikan dihitungnya itu dikali-kali lipat gandakan. Kalau orang maksiat di bulan Rajab juga sama, dilipat gandakan keburukannya. Nah, ini di bulan Rajab. Sekarang di bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini diangkat semua kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat sama Allah. Ini fulan bin fulan, Masya Allah, lebih banyak ngajinya dibandingkan nonton sinetron ya. Lebih banyak ngajinya dibanding nonton FTV ya. Nonton FTV-nya apa? Azab
Saya yang tanggung jawab nanti. Aduh. Iya. Terbang boleh nanti insya Allah saya tunjukin ya. Aduh, saya juga bingung itu kok saya bisa ya. Itu belum bisa. Asli kok nggak bisa ya. Ternyata pakai tali dulu ya. Alhamdulillah. Masya, tadi di laut saya pengen nyoba jalan di atas air. Nggak bisa, jadi saya nggak yakin ya. Ya, alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan bulan umat saya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama memberikan contoh pada kita, contoh gampangnya diilustrasikan. Rajab ini seperti orang yang menanam pohon, baru nanam bibitnya di bulan Rajab. Ketika sampai di bulan Sya'ban, tanaman tadi tumbuh menjadi pohon. Ketika sampai di bulan Ramadan, pohon yang tadi sudah tumbuh menghasilkan buah. Nah, buah ini dianggap seperti apa? Seperti pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Nah, ini ilustrasi dari ulama gampangnya. Kenapa dikatakan syahri, bulannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Lalu juga di bulan ini turun satu ayat. Nah, ini fadilahnya. Turun satu ayat yang masyhur, yang sama-sama kita kenal. Tadi mungkin dibaca juga dalam maulid. Kita baca satu ayat yang luar biasa, ayat yang sama-sama kita kenal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Gimana? Ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka fadilahnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tadi kita udah baca berapa sholawat, bayangin tuh. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka akan dibalas kepadanya 10 kali. Dibalas langsung. Dalam riwayat lain, malaikat yang akan menjawab salam tersebut. Maka subhanallah, sholawat ini amalan yang paling terampuh, amalan yang paling luar biasa, gak bakalan tertolak. Kita sholawat sengaja maupun tidak sengaja diterima. Itu sholawat. Mau secara kita dalam hati kita, oh ini secara ini atau lagi santai, nggak jadi masalah, diterima. Amalan paling ampuh adalah sholawat. Nah, luar biasa. Ini Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab juga terjadi peristiwa. Nah, ini edukasi buat kita. Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa luar biasa. Ada orang-orang yang gak percaya sama Isra wal Mi'raj. Ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi gak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita yakin kepada Allah, harusnya yakin kepada Isra wal Mi'raj. Memang kalau secara logika, mengandalkan logika akal saja, peristiwa ini luar biasa. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya 1400 km. Dan Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalam satu malam, bayangin, dalam satu malam Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diangkat langit demi langit, kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka ketika itu Nabi cerita kepada orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, tiba-tiba banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Iman mereka gak kuat, gak sepenuhnya yakin kepada Allah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang baru mendengar dari sahabat yang lain, oh Rasul SAW mengatakan demikian, langsung percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini gelar yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar dari peristiwa ini. Artinya yang membenarkan. Beliau ini orang yang pertama membenarkan. Maka kalau dalam ulama mengistilahkan namanya beliau Abu, itu artinya bapak-bapak. Bakar artinya pagi-pagi. As-Siddiq yang membenarkan, artinya bapak-bapak yang pagi-paginya membenarkan
membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti udah pada tahu deh peristiwa itu. Udah pasti paham tentang sholat 50 waktu. Tapi yang harus ditekenin di sini adalah peristiwa ini menunjukkan satu. Linuriyahu min ayatina. Menunjukkan kekuasaannya Allah, menunjukkan kebesarannya Allah. Ada peristiwa yang secara logika akal kita gak bisa terjadi, gak mungkin terjadi di muka bumi ini. Namun Allah Ta'ala tunjukkan atas kehendak Allah bisa terjadi. Nah ini sama-sama yang menjadi akidahnya kita, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih pertanyaan. Sebutkan Nabi yang nomor jumlah Nabi ada berapa? Yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Hah? Banyak. Banyak ya, banyak. Berapa? Sebutin nomornya, angkanya. 1000 lebih, salah. 100 berapa itu? Ayo. Hampir mirip. 124 berapa? Baik, silakan maju. Silakan maju. 124.000 nabi ya. Ini jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui, jumlahnya ada 124.000 nabi. Silakan kakaknya. Toce saya. Saya toce muka. Orangnya ini toce. Baik. Dia Aku bahasanya Mongolnya bahasa sini. Sebenarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya foto ayah. Wah, kita aja kamera. Gak apa-apa ya foto ya. Masya Allah. Waduh. Tocesan. Ya siap. Saya mau tinggal di Hongkong aja ya, biar bisa ngomong bahasa apa sih? Bahasa bukan Mandarin. Saya iyain aja dah. Baik. Lanjut. Nanti saya kasih pertanyaan lagi. Baik, ini jam berapa? 11.50. Baik, lanjut lagi ya.